Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk teman-teman semuanya. Yang terhormat Bapak Figur Muhammad Eskom Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Mikroprosesor plus Lab dan teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan Google Meet pada siang hari ini. Saya selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi kelompok 4 dengan materi microcontroller. Tidak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Mbak Dila Anwar, Ahmad Jaril Saki, Mukni Madia Maila Faisya, Nurul Fadia, dan Ahmad Fauzi Karim. Materi pertama saya serahkan ke Nurul Fadia. Kepada Nurul Fadia saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari identifikasi arsitektur Orange Pi H3. Jadi kita bisa lihat dari gambar sebelah kanan itu adalah gambar Orange Pi H3. Jadi yang pertama itu adalah CPU atau otak dari komputer atau mikrokontroler. CPU itu bertugas untuk mengambil instruksi, memproses data, dan mengendalikan semua komponen lain. Fungsi utama itu mengelola data, mengontrol kerja sistem, menjalankan instruksi dari program. Contohnya ada dari gambar seperti Allwinner H3 itu adalah CPU. Yang kedua, memori. Memori itu tempat untuk menyimpan data dan instruksi baik sementara maupun permanen. Jenis utamanya itu seperti RAM dan ROM. Yang ketiga, input dan output. Jalur komunikasi antara CPU dengan perangkat luar. Kita bisa lihat pada gambar itu yang dimaksud input dan output itu bagian dari HDMI, USB, dan GPIO. Itu adalah bagian dari input dan output. Terus yang terakhir peripheral, yaitu perangkat tambahan internal yang mendukung fungsi utama CPU melalui input dan output. Jenis peripheral input itu seperti keyboard, mouse, dan sensor. Terus peripheral output itu seperti monitor, printer, dan speaker. Peripheral input dan output itu seperti USB, flash disk, touchscreen, dan jaringan. Sekian dari pemaparan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nurul Fadia. Materi selanjutnya saya serahkan ke Ahmad Jaril Saki. Kepada Ahmad Jaril Saki saya persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi tadi seperti yang dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nurul Fadia, dijelaskan bahwa kita membahas tentang microcontroller Orange Pi H3 yang dimana dia memiliki spesifikasi untuk CPU-nya sendiri. Dia menggunakan Allwinner HD Quad Core Cortex A7 dengan arsitektur ARM V7 arsitektur 32 bit. Jadi artinya CPU-nya ini memiliki 4 inti prosesor sehingga mampu menjalankan multitasking lebih baik dibanding dengan yang single core. Dan CPU ini bisa memutar video resolusi tinggi dengan kompresi modern. Selanjutnya untuk GPU atau Graphic Processing Unit. Dia menggunakan Mali 400 MP2 GPU yang 600 MHz yang dimana dia juga disupport oleh OpenGL ES 2.0. GPU ini bertugas untuk mengolah grafis 2 dimensi atau 3 dimensi, tampilan UI atau user interface, serta mempercepat pemutaran video. GPU ini sebenarnya bisa terbilang GPU yang sudah lama, tapi cukup untuk aplikasi-aplikasi grafis ringan. Selanjutnya adalah memori SDRAM. Memori SDRAM-nya sendiri yaitu 1 GB DDR3 yang dan di mana memori ini dipakai bersama GPU-nya. Artinya sebagian RAM juga akan digunakan untuk kebutuhan dari grafis itu sendiri. RAM ini berfungsi
menyimpan data sementara saat menjalankan program atau sistem operasi. Selanjutnya yaitu onboard storage. Pada microcontroller ini dia tidak memiliki penyimpanan internal seperti eMMC, namun hanya ada slot TF card atau micro SD dengan kapasitas maksimalnya 32 GB. Yang dimana micro SD ini dipakai untuk menyimpan sistem operasi seperti Android, Linux, dan data pengguna lainnya. Terus selanjutnya yaitu onboard network. Nah, pada microcontroller ini mendukung Ethernet RJ45, 10 atau 100 Mbps, yang dimana artinya hanya ada koneksi LAN kabel, tidak ada WiFi bawaan dari microcontroller ini sendiri. Dan untuk WiFi-nya harus ditambahkan menggunakan dongle USB eksternalnya. Lanjut, yang ketiga yaitu yang selanjutnya yaitu video input, di mana tersedia CSI atau yang bisa dibilang kamera serial interface yang mendukung kamera CMOS dengan format 8 bit, mendukung protokol CCI IR656 untuk standar NTSC dan PHL, dan juga bisa digunakan untuk kamera dengan resolusi hingga 1080 atau dan 30 fps. Selanjutnya untuk audio inputnya itu ada mikrofon bawaan yang seperti kita tahu sendiri fungsinya itu untuk merekam suara. Untuk video outputnya sendiri dia didukung oleh beberapa jenis keluaran video. Yang pertama HDMI output dengan dukungan HDCP, CEC, HDMI 30 function. Dan ada juga CVBS atau Composite Video Broadcast Signal, yaitu output video analog dan bisa mengeluarkan sinyal HDMI plus CVBS secara bersamaan. Untuk audio outputnya sendiri ada 3,5 mm audio jack untuk headset atau speaker biasa, dan outputnya juga untuk audio outputnya juga bisa melalui HDMI. Lanjut, next slide. Nah, untuk power source terdapat DC input untuk menyuplai data USB, dan akan tetapi USB OTG tidak bisa dipakai untuk suplai daya, hanya untuk transfer data. Selanjutnya USB ports. Di USB ports terdapat 3 kali USB 2.0 host untuk perangkat seperti keyboard, mouse, atau flash disk, dan ada satu USB 2.0 on the go atau bisa dibilang OTG yang bisa digunakan untuk transfer data langsung dengan perangkat lain. Selanjutnya ada buttons. Button sendiri seperti yang terlihat yaitu ada power button SW4 untuk menyalakan atau mematikan perangkat. Selanjutnya yaitu low level peripherals, yang dimana terdapat 40 pin header yang mirip dengan Raspberry Pi dan bisa digunakan untuk menghubungkan perangkat eksternal seperti GPIO, sensor, modul elektronik. Selanjutnya yaitu GPIO pin yang dimana disediakan untuk universal asynchronous receiver atau transmitter dan ground, dan bisa digunakan untuk komunikasi serial sederhana. Selanjutnya untuk LED, di mana dia mempunyai power LED untuk menyala saat perangkat diberi daya, dan status LED menunjukkan aktivitas sistem. Selanjutnya yaitu key, ya terdapat IR input untuk remote controlnya dan power key untuk mengatur daya perangkat. Dan yang terakhir yaitu supported OS, yang dimana microcontroller ini mendukung sistem operasi Android, Ubuntu, dan Debian. Ini menunjukkan bahwa board ini dirancang untuk menjadi komputer mini berbasis Linux atau Android. Lanjut, next slide. Adapun kelebihan dan kekurangannya, yang pertama itu harga terjangkau atau nilainya bagus. Untuk spesifikasi yang terdapat di dalam microcontroller ini yang sudah mendapat seperti yang saya jelaskan
jelaskan tadi, yaitu CPU quad core, RAM 1 GB dan memiliki banyak input output, harganya termasuk murah jika dibandingkan dengan SBC lain yang sekelas dengan microcontroller ini. Selanjutnya, yang kedua yaitu proses yang cukup performa untuk tugas ringan sampai menengah, yang dimana SoC atau System on Chip H3 ini menawarkan 4 inti Cortex A7 yang tergolong untuk banyak aplikasi seperti server kecil, IoT, media playback, bahkan distro Linux ringan. Selanjutnya, fitur konektivitas dan input-output yang cukup lengkap, yang dimana seperti yang saya sudah jelaskan tadi, banyak sekali input-outputnya, yang salah satunya itu ada beberapa diantaranya ada Ethernet, USB host, USB OTG, banyak GPIO, SPI, I2C, PWM, dan port HDMI. Untuk banyak proyek tugas pendidikan ini sudah mencukupi tanpa tambahan banyak hardware eksternalnya. Selanjutnya yaitu kompatibilitas dengan sistem operasi Linux atau Armbian serta Android, yang dimana ada dukungan dari komunitas dan proyek Armbian yang memperbaiki banyak masalah driver dan performa. Dan untuk kelebihan yang terakhir yaitu ukurannya compact dan fleksibilitas. Board microcontroller ini mempunyai ukuran board kecil dan mudah ditempatkan atau dipasang dalam enclosure atau untuk proyek portable. Banyak pilihan cara memberi daya, bisa dari barrel jack atau di beberapa kasus biasa melalui header GPIO-nya sendiri, sehingga fleksibel untuk kebutuhan lapangan. Selanjutnya untuk kekurangannya sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa dia hanya terdiri dari 32 bit dikarenakan prosesor yang digunakannya berbasis ARM V7 arsitektur yang merupakan arsitektur 32 bit. Jadi ada batasan performa untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data besar, dan terkadang dukungan software jauh lebih terbatas dibanding SBC 64 bit. Yang kedua yaitu dukungan perangkat lunak dan driver kadang kurang matang. Beberapa OS image atau driver bawaan mungkin kurang stabil karena kebanyakan komunitasnya lebih kecil dibanding Raspberry Pi yang dokumentasi kadang tidak lengkap atau populer, sehingga memerlukan usaha lebih saat terjadi troubleshooting. Selanjutnya yaitu overheating atau manajemen panasnya kurang baik. Board ini sering overheat jika beban penuh dalam waktu lama. Pabrikan kadang melakukan overvolting atau overclock sehingga suhu naik tanpa heatsink dan sirkulasi udara. Selanjutnya itu konsumsi daya dan tegangan suplai. Untuk penggunaan penuh, konsumsi daya bisa cukup tinggi dibanding beberapa board murah lain atau microcontroller murni yang sangat hemat daya. Selanjutnya yaitu kurang adanya fitur onboard tertentu. Misalnya seperti sebelumnya saya jelaskan pada spesifikasi bahwa misalnya board ini itu tidak ada WiFi atau Bluetooth on board, sehingga perlu dongle eksternal untuk konektivitas nirkabel. Penyimpanan internalnya juga tidak tersedia. Untuk model standar hanya ada kartu micro SD. Dan yang terakhir yaitu bandwidth input-output atau throughput-nya terbagi. Beberapa input-output misal USB dan Ethernet bisa berbagi jalur atau dipengaruhi oleh batasan dari SoC atau sistem on chip-nya, sehingga jika banyak perangkat eksternal yang aktif, performanya bisa menurun. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, kepada telah membawakan materi, kelebihan dan kekurangan serta spesifiknya. Selanjutnya,
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai klasifikasi dan fungsi microcontroller Orange PH3. Baik, yang pertama saya akan membacakan klasifikasi microcontroller Orange PH3 sebagai low cost media center device. Yang pertama, mari kita lihat kelebihan Orange PH3 untuk media center. Orange PH3 memiliki hardware video decoding yang sudah mendukung format H264 dan H265 atau HEVC hingga resolusi 4K pada 30 frame per detik. Artinya, perangkat ini sangat cocok untuk menonton film atau video dengan kualitas tinggi. Selain itu, Orange PH3 dilengkapi dengan output HDMI 1.4 sehingga bisa langsung dihubungkan ke TV atau monitor dengan resolusi hingga 4K. Untuk mendukung grafis, perangkat ini menggunakan GPU Mali 400 MP2 yang mampu menjalankan OpenGL S2.0 untuk rendering grafis dasar. Dari sisi software, Orange PH3 sangat fleksibel. Sangat fleksibel karena dapat menjalankan Android yang bisa pas untuk tampilan antarmuka TV atau Linux dengan kode OSMC maupun Armbian untuk digunakan sebagai media player. Untuk konektivitas, perangkat ini memiliki Ethernet 10/100 Mbps untuk streaming online, USB port yang bisa digunakan untuk flash disk atau hard disk eksternal, dan beberapa varian bahkan menyediakan GPIO untuk remote berbasis infrared. Baik, selanjutnya kita masuk ke fungsi utama Orange PH3. Di fungsi utama low cost media center device ia dapat berfungsi sebagai low cost media center device, yakni pusat hiburan murah untuk memutar film, musik, atau streaming online hingga 4K. Yang kedua, bisa juga dijadikan mini PC untuk kebutuhan harian seperti browsing, mengetik, atau belajar pemrograman. Selain itu, Orange PH3 dapat difungsikan sebagai retro gaming console untuk menjalankan emulator game klasik. Yang keempat, di sini perangkat ini juga sering digunakan pada proyek DIY dan IoT seperti smart home, server kecil, atau sistem keamanan rumah. Dan terakhir, sangat cocok dijadikan educational platform untuk pembelajaran embedded system dan eksperimen komputasi murah di bidang pendidikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi nyata. Dua contoh aplikasi nyata Orange PH3 dalam kehidupan sehari-hari. Baik, di contoh pertama ada kamera CCTV DIY atau sistem keamanan rumah. Orange PH3 dapat digunakan sebagai kamera pengawas rumah dengan memasang sistem operasi seperti Motioneos atau Linux plus Motion, lalu dihubungkan dengan modul kamera CSI atau webcam USB. Perangkat ini mampu merekam video secara terus-menerus atau hanya saat mendeteksi gerakan, kemudian menyimpannya ke micro SD hard disk atau server cloud dengan biaya yang jauh lebih murah dibanding kamera CCTV IP komersial. Pengguna bisa memantau rumah, garasi, atau pintu masuk secara real-time melalui jaringan lokal maupun internet, sehingga meningkatkan keamanan rumah
tangga dengan resolusi hemat daya dan biaya. Baik, yang kedua ada retro gaming console. Orange PH3 juga dapat difungsikan sebagai konsol game retro dengan menginstal sistem seperti RetroPie, EmuLH atau Laka ya, yang berisi berbagai emulator untuk konsol klasik seperti NES, SNES, Sega Genesis, hingga PlayStation 1. Game lawas dapat dijalankan dari file ROM yang disimpan di micro SD atau hard disk, kemudian ditampilkan ke TV melalui HDMI dan dimainkan dengan gamepad USB atau Bluetooth. Dengan biaya murah, perangkat ini menghadirkan hiburan keluarga serta pengalaman nostalgia bermain game klasik tanpa harus membeli konsol lama yang sulit ditemukan dan mahal. Sekian dari materi saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kembali kepada Adam Fadila Anwar. Selanjutnya ada materi peran dalam sistem mikroprosesor yang dimana akan dibawakan oleh Ahmad Fauzi Karim. Kepada Ahmad Fauzi saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi saya lanjut dari pembahasan rekan-rekan saya mulai dari spesifikasi hingga fungsi tadi. Saya akan membahas mengenai peran Orange PH3 ini dalam sistem mikroprosesor yang lebih besar. Baik, dalam sistem mikroprosesor yang lebih besar itu, mikrocontroller ini yaitu Orange PH3 itu berperan sebagai unit pengolah pusat atau processing hub yang mengkoordinasikan kerja berbagai komponen. Chip Allwiner H3 di dalamnya itu memadukan mikroprosesor ARM Cortex A7 di mana pengendali memori dan antarmuka komunikasi sehingga dapat menerima data dari sensor, memprosesnya sesuai program, lalu mengirimkan hasil ke aktuator atau modul lain dalam sistem. Nah, contohnya dalam sistem yang lebih luas, misalnya jaringan IoT. Orange PH3 ini tidak hanya melakukan kontrol perangkat secara langsung, tetapi juga menghubungkan subsistem lain melalui protokol seperti Ethernet, USB, atau GPIO dengan dukungan sistem operasi, misalnya Linux atau Armbian. Papan ini mampu mengelola data kompleks, menjalankan algoritma pemrosesan, dan berkomunikasi dengan server atau perangkat pengolah tingkat yang lebih tinggi. Kalau misalnya belum dimengerti, singkatnya itu Orange PH3 ini berfungsi sebagai otak pemrosesan lokal dalam sistem mikroprosesor yang besar. Mikrocontroller ini dia mengolah data, mengatur alur kerja, dan menjadi penghubung antar perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan eksternal. Selanjutnya, next. Slide selanjutnya. Di sini saya akan membahas mengenai pengembangan dan potensi untuk mikrocontroller Orange PH3 di masa depan. Pertama itu ada sebagai pusat pengendali IoT, di mana akan menjadi edge device yang memproses data sensor secara lokal sebelum dikirim ke cloud. Di mana hal ini penting untuk mengurangi keterlambatan atau latency dan menghemat bandwidth di masa depan. Papan ini bisa dipakai sebagai pengendali rumah pintar, sistem sensor di kota cerdas atau smart city, atau sebagai pertanian otomatis, misalnya untuk pemantauan suhu, kelembapan, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam robotika dan automatisasi, di mana kemampuan pemrosesan yang real time membuat Orange PH3 ini cocok untuk mengontrol robot, lengan mekanik, atau kendaraan otonom dengan skala kecil. Ingat, skala kecil. Dengan dukungan OS seperti Linux dan berbagai port input dan output. H3 ini bisa mengatur pergerakan motor, kamera, dan sensor secara simultan. Selanjutnya, pemrosesan multimedia dan AI ringan. GPU Mali 400 MP2 bawaan memungkinkan Orange PH3 ini memutar dan memproses video atau gambar. Ini membuka peluang untuk aplikasi seperti kamera pengawas pintar, video streaming, atau integrasi AI ringan untuk deteksi wajah, pengenalan objek, dan memantau lalu lintas.
mengingat microcontroller ini cukup terjangkau dibandingkan microcontroller lain. Ini mendukung dikembangkannya microcontroller ini untuk pengembangan AI dalam skala ringan, teman-teman. Selanjutnya dalam komputer pendidikan dan maker community, di mana sebagai alternatif murah Raspberry Pi, Orange PH3 ini sangat potensial digunakan untuk belajar pemrograman, Linux, dan elektronika. Di masa depan, microcontroller ini bisa menjadi sarana pembelajaran di sekolah, kampus, atau komunitas DIY atau do it yourself, di mana mendukung perkembangan talenta muda dalam bidang teknologi. Selanjutnya, dalam node jaringan terdistribusi. Dengan konsumsi daya yang rendah tetapi kemampuan komputasi yang cukup memadai, Orange PH3 ini dapat difungsi sebagai mini server, mesh network node, atau bahkan blockchain node. Ini berarti H3 ini dapat menjadi bagian dari sistem komputasi terdesentralisasi yang di depannya dibutuhkan untuk mendukung teknologi seperti Web3 atau jaringan berbasis komunitas. Jadi secara keseluruhan, Orange PS3 ini memiliki prospek besar sebagai platform pemrosesan yang murah dan hemat energi dan cukup fleksibel. Kedepannya, papan ini tuh dapat berkembang dalam berbagai bidang, mulai dari IoT, robotika, AI yang ringan, pendidikan hingga jaringan yang terdistribusi. Selaras dengan tren teknologi di masa depan yang semakin membutuhkan komputasi cerdas, mandiri, terjangkau, dan automatisasi. Mungkin cukup sekian yang saya bawakan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Fauzi Karim telah membawakan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh raise hand. Kepada Reski Wahyudi, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Rekan saya dari perwakilan dari kelompok 5, saya hanya ingin menanyakan tentang apa fungsi utama dari Orange PH3 itu dan aplikasi apa yang mendukung mikroprosesor tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada Reski Wahyudi. Beri kami waktu beberapa menit untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Ya, kepada Dwi Musfira saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Saya Dwi Musfira dari kelompok 1 ingin menanyakan bisakah Orange PH3 digunakan sebagai controller untuk dalam sistem otomatis rumah berbasis IoT. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dwi Musfira. Mungkin hanya 2 pertanyaan yang kelompok kami ambil, mengingat juga waktu, dan beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman.
Baik, untuk pertanyaan dari Reski Wahyudi akan dijawab oleh rekan saya Ahmad Jalil Saki. Kepada Ahmad Jalil Saki, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama dari saudara Reski Wahyudi, yaitu apa fungsi utama dari Orange PH3 dan aplikasi apa yang mendukung mikroprosesor tersebut. Mungkin saudara Adam bisa kembali ke bagian fungsi utama yang tadi. Nah, jadi fungsi utama dari Orange PH3 itu sendiri adalah low cost media center device, mini PC untuk kebutuhan harian, retro gaming console, DIY project and IoT development, dan educational platform. Seperti juga tadi sempat disinggung oleh teman saya Ahmad Fauzi Karim bahwa perannya itu bisa dalam dunia pendidikan yang dimana itu tercantum juga di fungsinya yaitu educational platform. Selain itu untuk aplikasi yang mendukungnya itu ada Linux distro khusus SBC atau seperti Armbian, Debian, dan yang lain-lain. Dan yang kedua itu media center yaitu Libre ELEC dan Open ELEC. Dan Android, beberapa versi Android seperti versi 4.4 dan 7.0 tergantung dari rilisnya firmware dari Orange Pi itu sendiri. Nah, terus didukung juga oleh server and cloud seperti Apache, Nginx, MySQL, PHP, Node.js, atau Docker, dan yang terakhir sistem operasi dan aplikasi yang mendukung itu ada di IoT dan elektronika seperti Python yang dimana terdapat pada microcontroller ini terdapat GPIO control, wiring OP yaitu porting dari wiring PI untuk Orange Pi-nya sendiri, dan platform IoT seperti MQTT Broker atau Mosquito. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ahmad Jalil Saki. Saya kembali ke Reski Wahyudi, apakah Jawaban saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Dwi Musfira akan dijawab oleh rekan saya Ahmad Fauzi Karim. Kepada Ahmad Fauzi Karim, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan dari saudari Dwi Musfira, yaitu bisakah Orange PH3 digunakan sebagai controller utama dalam sistem otomatisasi rumah berbasis IoT? Jika ditanya bisa, ya tentu saja bisa. Karena Orange PH3 ini sudah memenuhi fungsi sebagai kontrol utama otomatisasi rumah berbasis IoT. Karena dalam mikrokontroler otomatisasi rumah berbasis IoT itu dibutuhkan persyaratan, di mana pertama, kemampuan pemrosesan. Hal ini dapat dilakukan oleh Orange PH3. Selanjutnya ada konektivitas, di mana Orange PH3 ini juga memiliki hal tersebut. Dan interaksi perangkat keras ini juga dimiliki oleh Orange PH3. Dan dukungan perangkat lunak ini juga dimiliki oleh Orange PH3. Namun jika kita bandingkan kepada mikrokontroler lain yang lebih populer, misalnya Raspberry Pi atau yang lebih ekspor seperti hub otomatisasi komersial, misalnya Samsung SmartThings. Pertama, untuk biaya, Orange PH3 ini lebih rendah dibandingkan dua mikrokontroler yang saya sebutkan tadi. Fleksibilitas dia cukup tinggi, namun cenderung lebih fleksibilitas dia itu cukup tinggi karena menggunakan full OS dan kustomisasi yang penuh. Selanjutnya, untuk dukungan atau komunitas cukup baik, namun dia lebih lemah dibandingkan mikrokontroler yang saya sebutkan tadi. Kemudahan pengguna ini untuk merealisasikan hal ini dia itu membutuhkan pengetahuan yang teknis.
Berbeda dengan yang lebih expert seperti hub otomatis, dia itu menggunakan plug and play di mana itu cukup mudah untuk pemula. Dan yang terakhir itu stabilitas dan keandalan. Ini cukup baik, namun dia kurang dibandingkan dengan mikrokontroler lain. Jadi untuk jawabannya jika apakah bisa ya tentu saja secara teknis itu bisa dan cenderung hemat untuk biaya. Hemat biaya sebagai controller utama dalam sistem otomatisasi rumah, terutama bagi pengguna yang memiliki latar belakang teknis dan ingin membangun sistem yang terpenuhi dapat disesuaikan. Namun, bagi pengguna yang mencari solusi yang lebih andal, lebih mudah digunakan dan memiliki dukungan komunitas yang luas, Raspberry Pi itu lebih baik digunakan sebagai otomatisasi rumah dibandingkan Orange Pi S3 ini. Dan untuk kemudahan keandalan maksimal tanpa kustomisasi, hub otomatisasi yang komersial itu adalah pilihan yang tepat. Jadi pertanyaannya apakah bisa? Bisa. Tapi untuk hal lainnya itu tergantung kebutuhan pengguna. Mungkin itu yang bisa saya berikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Ahmad Fauzi Karim. Saya kembali ke Dwi Musfira, apakah jawabannya bisa diterima atau ada yang ingin ditambahkan? Baik, jawaban saya terima. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kembali kepada Dwi Musfira. Selanjutnya kita akan masuk pada pembacaan kesimpulan. Bisa next slide. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami, yaitu Orange Pi PC H3 merupakan salah satu microcontroller berbasis ARM Cortex A7 yang memiliki performa cukup tinggi dengan harga terjangkau. Dukungan port I/O yang beragam kompatibilitas dengan berbagai sistem operasi seperti Linux dan Android, serta konsumsi daya yang relatif efisien menjadikannya alternatif menarik selain Raspberry Pi. Pemanfaatannya sangat luas, mulai dari media center, server kecil, pembelajaran IoT, hingga aplikasi embedded system. Dengan spesifikasi yang mumpuni, Orange Pi PC H3 dapat menjadi solusi inovatif untuk penelitian, edukasi, maupun pengembangan teknologi berbasis microcontroller modern. Next slide. Adapun beberapa referensi yang kami dapatkan dari materi yang telah dibahas sebagai berikut. Jika teman-teman yang ingin mempelajari atau mengetahui lebih lanjut, mungkin bisa membuka beberapa referensi dari yang telah kami dapatkan. Mungkin itu saja dari penyampaian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, saya berharap proses diskusi kita bisa berjalan dengan bisa mendapatkan manfaat buat teman-temannya dan mendapatkan ilmunya pada hari ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.